sekarang toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nih apa maning Bang Gendit maning? Enggak, tuh kan udah tahu sekarang ini Sekarang. tentang Asal ini kan usul Desa Sukaratu desa. nih tempatnya. Nah, kita mau tahu Sukaratu, Desa Sukaratu. Kampung. iya kampung. Desa. Dusun, ya. Dusun. Wilayah. Dusun Wilayah Desa Sukaratu. Ini kan Namanya Sukaratu. Desa Sukaratu namanya. Tahu. Satu sih mulai sih ngertos Ratu. Ini desa sih Ya, ngomongin. Iya, Cerita. namanya Kampung Desa Sukaratu. Nama itu nama kampung Sukaratu. Nah, saya pingin tahu sejarahnya. Sejarahnya. Ada gak? Kenapa dinamain Sukaratu? Gitu. Coba cari informasi. Oke pemirsa, barusan sudah membuka sejarah situ Bagendit, dan sekarang kita mencoba untuk membuka sejarah dari asal usul Sukaratu, desa Sukaratu. Mudah-mudahan bisa kebuka lewat alam gaib mediator Ki Wagu. Tahu makam penjaratan. Oh, iya. Tahu. Ya, tahu makam penjaratan. Kanan di sebelah Iya. barat. Cigebong. Ya. Barat. Oh, Itu Cijati. Oh, Cijati. Oh ya, Cijati di sawah. Yang Salenggi. Oke. Yang Salenggi. Terus ceritanya gimana? Gimana Ki? Singkat Singkat. supaya tepat. Ngertos sama. Yang namanya suka ratu. Suka itu senang. Ratu itu perempuan yang memimpin kerajaan. Ada raja dan ada ratu. Nah, itu ratu yang disebutnya di situ. Yang Salenggi. Nah, cerita yang Selinggi yang sama ratu Ratu Sinta doang ratunya. Ratu Sinta. Yang Selinggi dan tepat yang tetapnya di tempatnya sebelah barat. Sinta Ratu sebelah selatan. Tepatnya. Ada ning Ibuyut, situ Kibuyut. Oh, situ Cibuyut. Cibuyut situ Cibuyut. Iya. Kibuyut. Iya, Cibuyut. Kibuyut. Nah, di situ Sinta Ratu disuruh untuk bersumedi dengan Kibuyut. Yang Salenggi. Ya, Selinggi diutus untuk bersemedi Di Cibuyut. di Kibuyut. Nah, disitulah ketemu dengan danau kecil. Iya. Disitulah dia langsung bersemedi selama 140 hari. Bersemedi Berdua. sendiri. Oh, yang Salenggi. Oh, Sinta Ratu. Sinta Ratu. Oh, Di situ di Cibuyut. Kibuyut. ketemulah Sinta Ratu itu dengan kakek-kakek Kibuyut Manguntapa. Kibuyut Manguntapa itu membuat danau untuk keperluan warga-warganya supaya bisa membersihkan diri.
Sinta Ratu pun juga di situ tempatnya tetap yang sebelah ada pohon beringin yang ada tempat pemakaman. Oh, Di situ Sinta Ratu diam sampai akhirnya Ilahi Robi memberikan keajaibannya, membuktikan kekuasaannya. Dari danau kecil sampai gede, alirlah air dari tempat semedinya itu Ratu Sinta Ratu, air sampai Jadi danau. Kibuyut bangun sampai itu membuat danau sampai gede, supaya air itu kebagi kemana-mana, supaya ngalir ke pelosok-pelosok kampung. Karena kesenangannya senang Eyang Selinggih pun karena melihat warganya yang merasakan keanugerahan banyu dari Buyut danau. danau itu. Akhirnya dibangkitkanlah lagi untuk supaya Sinta Ratu itu kembali lagi ke Eyang Selinggih. Nah, disitulah dia disebut namanya dijadikan ratu, Pemimpin. menjadi pemimpin perempuan. Jadi semua orang menyukainya, suka dengan Sinta Ratu, maka disingkat jadi Suka Ratu. Karena kebaikannya, karena keikhlasannya menjalani semedi selama 140 hari ditemenin dengan buyut betapa yang membuat danau, Yang hasilnya yang itu hasilnya danau. itu, iya. Makanya semua warga-warga dari dulunya sampai nenek moyang sebelumnya juga menyukai, suka kepada Ratu Sinta Ratu. Maka akhirnya tempat kampung ini yang dinamakan itu jadi desa, ditempatin dengan manusia-manusia biasa. Dan akhirnya manusia-manusia yang menempatin kampung itu merasakan kenikmatan air subur mengalir kemana-mana, iya, sampai subur. Akhirnya Suka Ratu itu jadi disebutlah Suka Ratu, kampung itu Suka Ratu Karena menyukai Ratu Sinta. Nah itu jadi disebut Suka Ratu. Suka itu senang, Ratu Sinta. Jadi yang namanya ratu di desa ini itu Sinta. Sinta, gitu ya. Sinta. Dari itu saja yang Selinggih. yang ada di pemakaman sebelah barat. Pajaratannya itu. Jadi itu Ratu Sinta itu masih saudara dengan Eyang Selinggih. Eyang Selinggih Masih saudaraan. saudara, ya, masih sepupu. Masih sepupuan sama Eyang Tapi Selinggih. ya itu untuk kemakmuran rakyatnya, supaya gimana caranya untuk disuruh bisa semedi gitu. Disitulah tempatnya, ada di tempat Kibuyut di sebelah selatan. Di situ. Nah, Sinta itu akhirnya kan meninggal, tidak luput. Semua yang makhluk akan meninggal dengan jalan raya kan, meninggal, tapi tetap wangi. Warga-warga itu menyukainya, suka karena kebaikannya. Jadi ratu itu perempuan, jadi pemimpin warga dari Suka Ratu. Meninggalnya di situ tidak jauh dari tempat semedinya dia di pemakaman sebelah di atasnya. Di Cibuyut. Di situlah ada pohon beringin yang begini kan, ada ning tempatnya sing ditutupin. Nah di situ cuma itu ada pohon yang begini kan, tumbang tapi nggak tumbang, begini akarnya. Dari situlah di bawahnya itu. Di makam. Di makam, di tengah makam. Di situlah dia. Tapi kan Cibuyut itu masuk desa Lewo Baru. Dulunya. Nggak tahu masalah sekarang. Oh, jadi di sana itu makom Sinta Ratu itu di sana yang ada beringin. Ada beringin. Tapi kan di sana itu ada Eyang Mama Hudori juga. Nah, disitulah masih dia sejajar Mama Hudori. Dari di bangunan itu, Yang di bangunan itu, makam yang di yang bangunan. bangunannya itu kan bukan Sinta Ratu.
Oh, Yang itu yang ada pohon begini. Oh, jadi Oh, di luar bawahnya. bangunan. di luar bangunan. Di luar bangunan. Itu batas. Oh. Itu batas. Dari sinilah. Jadi sebelum ada Bangunan. Sebelah bangunan, mana? sebelah sini pas ada pohon yang begini. Oh, Di sini bawah. Di bawah. Oke. Di bawah bener. Di bawah pohon beringin. yang itu gini. yang Itu jalur akar pohon yang batangnya. Iya, iya, iya. Itu jalur itu di bawahnya. Sintaratu. Itu batas. Berarti nggak ada apa? Ciri Tak hilang. Nggak ada dari dulunya juga nggak. oh gitu. Cirinya itu Padahal batasnya cuma ada pohon. oh, pohon gitu. beringin. Iya, Oh, Padahal makomnya di bawah itu. Situnya. Di situlah. Iya, iya, iya. di belah handap di belah handap. Nah, di bawah berarti. Oh, Jadi bisa ikwakan. iya, iya. Satu tutup Wis akar. lawas Bandung lah itu dulu generasi Ya, belum ada. rombong segera juga ada. Nah, jadi pemirsa, kesimpulan dari sejarah Desa Sukaratu berawal dari Eyang Salinggih makam Pejaratan Cijati yang mana mengutus seorang perempuan yang bernama Sintaratu untuk bersemedi di tempat Cibuyut Manguntapa selama 140 hari, di mana Cibuyut Manguntapa pernah membuat danau kecil untuk warganya. Nah, setelah Ratu Sinta bersemedi selama 140 hari di tempat Cibuyut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tempat bersemedinya Sintaratu keluar air dan membuat danau tersebut menjadi besar. Karena Ratu Sinta berhasil mencapai tujuannya, akhirnya Eyang Salinggih merasa senang dan memanggil kembali Ratu Sinta ke barat untuk dijadikan seorang ratu. Nah, jadi warga-warga di sana senang terhadap ratu yang membuat situ Cibuyut. Dari sanalah disebut Sukaratu, dan makam dari Sintaratu yaitu di Cibuyut di bawah pohon beringin, tapi tidak ada tanda di sana, melainkan tandanya cuman ada batang, entah batang atau akar. Itu di bawah batang atau akar tersebut, di sanalah tempat terakhir dari Ratu Sinta. Apa Aki ada yang mau disampaikan? Ada. Ya, coba sampaikan mumpung masih. Ini makan keikhlasan dari masing-masing. Ya, toh. Ya. Kemauan ada diri sendiri kan, toh. Ya. Ya supaya walaupun tidak istilahnya nggak tahu di mana letaknya Sintaratu itu berada, yang penting dia jarohilah ke tempat itu, walaupun Ya, kita tidak tahu. walaupun tidak tahu, tempatnya. walaupun tidak tahu, yang penting kesana Dari datangi. datangi situ. Insyaallah. Walaupun nggak datang, ya wis lah di Sini, tempat itu bisa membangun. Iya. Nah, yang sedikit itu ternyata punya keraton. Ya. Di situ Pejaratan. ada penghuninya keraton, Ya, memang mesti. Ya, cerita. ada tempat keraton ditinggalnya. Ya. Tapi itu wah ceritanya panjang Ya. juga. Tapi harus satu persatu. Ya. Toh. Iya. Nanti juga insya Allah bila mana ilahi Robi masih bisa mengumpul seperti ini, bila mana anak ini masih umurnya sing panjang, masih bisa ketemu, ya insya Allah bisa diceritain lagi.